Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Kembali lagi dengan saya Rizky Hidayah di kelas PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah ya. Tapi minggu lalu kita mempelajari tentang desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, minggu ini apa yang akan kita bahas? Minggu ini kita akan membahas tentang hubungan antara pemerintah pusat ya dari sisi kedudukan dan juga hubungan struktural. Kita mulai ya. Hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita akan mengambil subjudul yang pertama adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Ya, kemudian subjudul yang kedua adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Oke, langsung masuk ke materi ya. Yang pertama adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang pertama ada kedudukan dan peran pemerintah pusat. Jadi di sini ada tiga fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ya, ini khususnya untuk pemerintah pusat. Yang pertama adalah fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Untuk yang pertama ada fungsi layanan. Fungsi ini dilakukan untuk tujuan memenuhi segala kebutuhan masyarakat dengan cara seadil-adilnya atau tidak ada diskriminatif. Dalam pelaksanaannya ini, pemerintah tidak melakukan tindakan pilih kasih, ya, melainkan semua orang ini memiliki hak yang sama. Hak apa saja? Ya, itu ada hak untuk dilayani, hak untuk dihormati, dan juga hak untuk diakui, ya. Juga hak untuk diberikan sebuah kepercayaan. Ya, ini adalah hak yang bisa diterima oleh banyak orang, ya. Kemudian yang kedua ada fungsi pengaturan. Nah, dalam fungsi ini pemerintah pusat tidak memberikan suatu penekanan bahwa pengaturan ini tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga diberikan kepada pemerintah itu sendiri. Ya, jadi fungsi dari pemerintah yaitu untuk mengatur dan memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Ya. Kemudian ada fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga ini adalah fungsi pemberdayaan. Nah, dalam fungsi ini pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Ya. Nah, dalam fungsi ini pemerintah memiliki fungsi sebagai fasilitator dan motivator. Nah, gunanya adalah untuk membantu masyarakat memenuhi berbagai jalan keluar ya untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Jadi pemerintah itu adalah lembaga yang memberikan fasilitas ya bagi rakyatnya begitu. Lalu bagaimana dengan kedudukan dan peran pemerintah daerah? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD, menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Nah, kewenangannya apa? Di sini ada beberapa poin ya yang perlu digarisbawahi. Yang pertama ada kewenangan pemerintah daerah. Nah, kewenangan dari pemerintah daerah ini adalah untuk intinya adalah untuk mengurusi ya pemerintahan
seluas-luasnya pemerintahan daerah ya, dan memberikan peraturan-peraturan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya. Poin selanjutnya yakni daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Jadi di Indonesia ini ada 4 daerah ya yang memiliki kedudukan sebagai daerah khusus dan juga daerah istimewa. Apa saja? Yang pertama ada DKI Jakarta, kemudian ada daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Nanggro Aceh Darussalam, dan yang terakhir adalah daerah otonomi khusus Provinsi Papua ya. Nah, apa yang pertama adalah apa yang membuat Jakarta itu disebut dengan daerah khusus. Nah, karena dalam hal ini adalah karena Jakarta ya, dia adalah berkedudukan sebagai ibu kota negara, sehingga dia disebut sebagai daerah khusus ibu kota. Kemudian ada lagi DIY atau daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa daerah Yogyakarta ini disebut dengan daerah istimewa? Karena pemerintahan daerahnya ya ini berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Apa bedanya? Kalau di DIY di Jogja, pemerintahan daerahnya ini berdasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Sultan. Kenapa? Karena pemimpin dari DIY ini adalah seorang sultan, berbeda dengan daerah-daerah yang lain ya. Kemudian di DIY ini kan bentuk pemerintahannya kerajaan. Jadi apa saja yang peraturan apa saja yang dikeluarkan oleh sultan itu yang akan menjadi undang-undang atau peraturan di daerah itu. Kemudian selanjutnya ada daerah istimewa Nanggro Aceh Darussalam. Apa sih yang membuat Aceh ini menjadi istimewa? Adalah kehidupannya di sana ya. Kehidupan di sana itu didasarkan pada syariat Islam. Jadi berdasarkan hukum Islam. Ya, jadi ini berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kemudian walaupun di sana kehidupan sehari-hariannya ini di pelaksanaannya ini adalah dengan syariat Islam, tapi di sana tetap memegang teguh kerukunan antar umat beragama. Begitu. Selanjutnya ada di daerah khusus otonomi ya, otonomi khusus yaitu Provinsi Papua. Nah, kalau di daerah khusus daerah otonomi khusus bagi Provinsi Papua ini merupakan suatu wilayah yang memiliki kewenangan khusus yang diberikan dan diakui oleh Provinsi Papua. Jadi, apapun termasuk provinsi-provinsi dari pemekaran Provinsi Papua, ya ini memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. Jadi dalam hal ini, ya pemerintahannya itu berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat di Papua. Jadi di Papua juga berbeda ya dengan daerah-daerah yang lain. Kalau di daerah yang lain itu kan di setiap kabupaten itu ada kecamatan ya. Nah, kalau di sana di Papua itu bukan kecamatan namanya, dia di sana ada disebut dengan distrik ya. Biasa kalau di sana itu disebut dengan distrik. Nah, kalau di daerah seperti kita namanya kecamatan gitu. Poin yang ketiga yakni perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Nah, perangkat-perangkat daerah ini antara lain yang pertama ada pemerintah daerah, kedua DPRD, 3 lembaga teknis daerah, 4 dinas daerah, yang kelima wakil kepala daerah, dan yang keenam adalah sekretaris daerah. Kemudian poin keempat ada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu DPRD ini adalah salah satu lembaga yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan dalam suatu pemerintahan daerah ya, selain pemerintah daerah itu sendiri. Oke, berlanjut ke poin kelima. Di poin kelima ini ada proses pemilihan kepala daerah.
Proses pemilihan kepala daerah ini merupakan suatu proses pemilihan seseorang yang dilakukan untuk mengisi berbagai jabatan politik tertentu seperti gubernur ya. Dalam hal ini kepala daerah ya, khususnya kayak gubernur, wali kota ataupun bupati. Nah, tapi ada satu daerah, tadi saya sudah menjelaskan ya sebelumnya. Ada satu daerah di mana mereka tidak akan pernah memilih kepala daerah, khususnya adalah gubernur, yakni di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi dia sudah otomatis gubernurnya adalah sultannya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian di poin ke-6. Ya, poin ke-6 ini ada peraturan daerah atau Perda. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada dua jenis peraturan daerah ya. Yang pertama adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, apa bedanya? Ya jelas beda, karena kalau perda provinsi ini dibuat oleh gubernur dan juga dibentuk oleh DPRD. Ya, begitu juga dengan peraturan daerah kabupaten kota ya. Jadi yang membuat ini adalah wali kota atau bupati yang kemudian juga buat ya dan dibentuk juga oleh DPRD. Jadi mereka saling bekerja sama untuk membuat peraturan daerah ya. Nah, terdapat landasan yang digunakan untuk membentuk peraturan daerah. Yang pertama adalah landasan filosofi, kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga adalah landasan yuridis. Jadi keuangan daerah itu adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, dalam hal ini pendapatan daerah ya, setiap daerah itu berbeda dengan daerah yang lain karena setiap daerah itu memiliki sumber penghasilan yang berbeda tentunya ya. Ya, dalam hal ini pendapatan daerah itu bisa berupa pajak. Oke, perhatikan bagan itu ya yang tertera di situ. Jadi ini adalah bagan tentang pembagian urusan pemerintahan daerah dan pusat ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, urusan pemerintahan daerah dan pusat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada absolut, kemudian pemerintahan umum dan konkuren. Jadi kalau absolut di sini pembagian secara absolut ini hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, apa saja di sini urusannya ya yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tapi tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama ada urusan pertahanan, keamanan, agama, kemudian justisi, politik luar negeri, dan moneter dan fiskal ya. Nah, lalu ada lagi di sini ada urusan pemerintahan daerah secara umum ya. Secara umum itu ya di luar dari peraturan pemerintah yang tadi absolut ya. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, ada urusan pemerintahan yang konkuren. Jadi di sini ada urusan pemerintahan yang wajib ya, yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan dasar, kemudian ada pelayanan non pelayanan dasar. Nah, kemudian ada juga yang pilihan. Kalau pilihan itu bisa dilakukan, bisa juga tidak. Di sini ada 8 poin ya. Yang pertama ada kelautan dan perikanan, kemudian ada pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Kenapa dia termasuk ke dalam pilihan? Karena tidak semua daerah memiliki ke-8 poin ini. Pasti ada satu daerah yang dia tidak memiliki, bisa salah satu, bisa salah dua dari poin-poin tadi ya, sehingga tidak semua daerah bisa melaksanakan pilihan-pilihan tersebut.
Oke, lanjut ke hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah ya. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah ini jika dilihat dari struktural ya. Jadi presiden itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional. Ya, jadi posisi presiden itu adalah penguasa pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kemudian pemerintah daerah ini mempunyai suatu kewajiban ya, yakni memberikan berbagai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun kepada pemerintah pusat. Jadi memberikan laporan begitu ya kepada pemerintah pusat. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah pusat juga wajib memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD. Jadi kalau pemerintah daerah kabupaten atau kota, dia akan memberikan laporan pertanggungjawabannya itu adalah kepada DPRD kabupaten atau kota. Begitu juga dengan pemerintah daerah provinsi akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD provinsi ya. Nah, pemberian laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya dilaporkan pada DPRD ya, tapi juga diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa saja yang sudah dilakukan ya oleh pemerintah daerah. Jadi dalam sistem yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini terdapat dua cara ya, yakni yang pertama desentralisasi dan yang kedua ada desentralisasi. Nah, apa itu sentralisasi? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentralisasi ini merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat, bisa daerah atau sebagainya yang dianggap sebagai pusat atau sentral atau pemusatan. Nah, urusan-urusan yang bersifat sentral ini antara lain adalah urusan luar negeri, peradilan, pertahanan dan keamanan, kemudian moneter. Ya, dalam hal ini ya mencetak uang, kemudian menentukan nilai uang dan sebagainya. Kemudian pemerintahan umum. Nah, selanjutnya ada desentralisasi. Desentralisasi sudah saya bahas di minggu lalu ya. Jadi desentralisasi ini adalah suatu penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah. Lanjut ke hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional dapat menyangkut berbagai pembagian tugas dan kewenangan yang kemudian harus dijalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka proses penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan good governance. Ya. Jadi pemerintah pusat dan daerah ini pada dasarnya punya hubungan kewenangan ya, yang kemudian saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, hubungannya itu terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing. Dan fungsinya masing-masing. Selain itu juga dilihat dari berbagai hubungan yang lain ya. Antara lain ada hubungan keuangan, hubungan wewenang pelayanan umum ya, kemudian hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya yang lainnya. Nah, itu tadi materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Dan tetap jaga kesehatan ya, agar minggu depan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.